aplikasi itu sendiri ya, salah satu kelebihannya itu dia ada namanya verifikasi. Jadi kalau misalkan kalian pernah mencoba seperti misalkan kalau tidak salah itu namanya MATLAB ya, atau beberapa aplikasi statistik yang lainnya, pasti ada yang namanya uji validasi ya, sama untuk uji verifikasi juga gitu. Nah di sini juga untuk Power BI Center sendiri memang ada seperti itu ya. Nah untuk di sini kita masuk ke bagian pendahuluan terlebih dahulu ya. Jadi setidaknya yang pertama itu kita harus memahami apa saja konsep fundamental UML ini untuk pemodelan berbasis objek ya. Nanti akan kita jelaskan dulu karena di sini untuk pemodelan di sini itu fokusnya lebih ke objek yang ada di sistem gitu ya. Nah, yang kedua baru kita memahami untuk penggunaan notasinya UML tadi ya. Jadi kalau di DFD atau IRD kemarin ya, itu kan ada beberapa di mana kita menggunakan notasi seperti persegi panjang ya untuk entitas, lalu lingkaran untuk proses ya, lalu kalau misalkan garis apa namanya, garis yang ada di antara proses dan entitas itu yang namanya aliran data ya. Satu lagi yang berbentuk apa namanya U tapi dibalik ya, itu adalah data store gitu. Nah di sini juga menggunakan notasi yang seperti itu ya, tapi memang lebih sedikit banyak, di mana nanti di sini nanti akan kita berikan contohnya, itu nanti kita akan menggunakan dua tipe ya. Ya di sini yang ketiga itu adalah memberikan contoh use case diagram ya, satu lagi yang namanya sequence diagram. Nah yang kedua ini untuk sequence diagram itu ada activity chart ya, jadi ada tambahan atau penunjangnya bagi sequence diagram tadi ya. Tentunya ini kasusnya kita menyesuaikan dengan yang ada di perusahaan, organisasi atau kampus atau bahkan di perkantoran ya. Nah, yang penting di sini biasanya itu melibatkan minimal 2 entitas ya. Nah berikutnya di sini kita lihat dulu ya, pada bab ini dibahas mengenai pemodelan orientasi objek suatu sistem dalam bentuk yang namanya UML ya. Dan tentunya kita itu membahas beberapa diagram ya untuk memodelkan sistem orientasi objek seperti sistem use case dan definisi itu apa. Nah kalau yang kemarin itu kita pelajari yang namanya ERD ya, atau Entity Relationship Diagram, itu kan ada namanya seperti kalau tidak satu atribut pendukung ya. Jadi misalkan mahasiswa pasti memiliki minimal 2 atribut ya. Yang pertama ini mahasiswa, yang kedua adalah nama mahasiswa. Itu udah mutlak ya, pasti semua kampus itu memiliki 2 atribut seperti itu ya. Nah di sini juga untuk atribut pendukungnya itu digunakan sebagai sistem use case tadi. Nah kita membuat use case ya, lebih ke penjelasan apa namanya untuk pemodelan di antara beberapa entitas. Kita juga bisa membuat analisis terusan atau lanjutan ya, itu menggunakan yang namanya sequence diagram ya. Nah nanti untuk sequence diagram itu ibaratnya kayak kita punya beberapa proses sebelum di use case tadi. Nah misalkan use case itu ternyata terdiri dari 4 misalkan. Nah 4 ini nanti akan dibuat menjadi 4 sequence diagram. Nah, jadi semakin banyak use case yang dibuat, maka nanti pada saat kita buat sequence diagram itu akan juga semakin banyak ya. Tapi activity chart itu ya, ini tetap dibikin 1. Tapi satunya isinya misalkan 4 ya. Nah makanya di sini nanti untuk bab yang ada di sini ya, itu kita diperkenalkan aplikasi Power Designer ya, sebagai aplikasi yang membantu dalam pengerjaan dalam sistem use case ya. Tapi ini nggak hanya use case saja ya, bisa juga untuk sequence diagram seperti itu. Nah nanti untuk tipe-tipenya juga apa namanya itu lebih banyak lagi ya, sudah ada 10 kalau tidak salah. Oke, berikutnya di sini untuk sebelum kita masuk yang tadi ya. Jadi pemodelan orientasi objek itu fokusnya kita ke 2 tahapan ini. Jadi ada analisis sama desain. Karena di sini definisinya itu
lebih ke cara baru ya dalam memikirkan sebuah masalah dengan menggunakan model yang dibuat ya dengan konsep sekitar dunia nyata. Ya, jadi mungkin lebih mirip kayak kita mau tes simulasi ya, secara trial dan error menggunakan aplikasi ya. Misalkan kita mau mengetes teori antrian yang ada di bank gitu ya. Kalau kita menggunakan skenario plan A, plan B, plan C, maka outcome ya, atau berbasis hasilnya itu apakah sudah sesuai atau belum gitu. Ya. Nah, dengan adanya pemodelan orientasi objek ini kita bisa memahami ya apa saja kekurangan sama kelebihan yang ada di sistem tersebut ya. Dan tentunya memang di sini hanya sebatas 2 dimensi saja ya karena kita menggambarkan yaitu namanya diagram tadi ya. Nah, makanya di sini untuk dasar dari pembuatan objek itu adalah yang merupakan kombinasi dari struktur data atau perilaku dalam satu entitas. Mungkin kalau di ibaratnya kayak kita punya job desk ya sebagai pekerja, itu kan tidak serta-merta kita melakukan satu pekerjaan saja gitu. Ya contoh misalkan kasir di Indomaret ataupun Alfamart itu kan nggak hanya sekedar untuk input transaksi dari pembeli gitu ya. Tapi mereka juga yang mencatatkan laporan pembukuan misalkan setiap minggu atau misalkan kalau biasa itu setiap bulan gitu ya. Atau juga mereka harus mengecek stok yang ada di toko tersebut ya. Nah itu juga pasti dengan adanya perilaku yang lebih dari satu tersebut itu bisa didasarkan sebagai pembuatan di objek tadi ya. Dan tentunya ada juga kombinasi dari struktur data ya, karena isi dari biasanya entitas itu kan pasti kita punya data sendiri ya. Misalkan kalau mahasiswa pun itu kita punya data sendiri yaitu nama mahasiswa sama nama mahasiswa tadi ya. Nah biasanya kalau untuk struktur data ini, datanya bisa menjadi lebih banyak ketika kita menjalani kuliah dari semester 1 sampai misalnya semester 8 gitu ya. Nah, di semester 5 misalkan ya, itu kita mengambil misalkan mata kuliah sebanyak 8 mata kuliah sebanyak 24 SKS ya. Nah, dari 8 mata kuliah tersebut kan sudah menghasilkan data sendiri ya. Jadi misalkan dari data materi tersebut misalkan nilainya A semua kecuali 1 misalkan. Nah itu juga termasuk dari kombinasi dari struktur data tadi ya. Kalau misalkan sudah memenuhi syarat misalkan IPK 3,5 artinya dia bisa dikategorikan sebagai cum laude ya. Dengan catatan memang tidak ada mata kuliah yang dapat C atau B gitu ya, ataupun E lah gitu. Jadi kan mungkin kan nggak lulus lah gitu. Kan mau nggak mau harus diulang lagi gitu. Nah makanya di situ kenapa di sini dasar dari pembuatan pada objek karena bisa melihat kombinasi dari struktur data. Nah, biasanya kalau dengan adanya data yang tersebut ya, biasanya kalau semakin banyak nilai semakin bagus kan itu menjadi prioritas prodi atau jurusan pun itu menjadi nilai akreditasi lebih baik gitu. Ya. Nah, makanya di sini untuk definisi orientasi objek itu kita harus bisa yang namanya mengatur sistem ya atau organisasi sistem ya. Jadi sistem itu nggak hanya di perusahaan aja ya, misalkan pada saat kalian nanti bekerja di kampus itu juga kalau misalkan kerja di kampus sudah bisa dilakukan dengan rupa gitu. Karena di sini sebagai kumpulan dari objek tertentu yang mempunyai struktur data dan perilakunya. Ya. Jadi data yang dimiliki itu memang bisa dihasilkan oleh dari beberapa entitas tadi. Nah, tentunya untuk konsep OAD ini mencakup analisis serta desain pada suatu sistem dengan pendekatan objek. Ya. Jadi yang pertama itu lebih ke analisisnya ya. Yang satu lagi itu di desain itu sendiri. Jadi ada OA sama OOD. Nah, berikutnya untuk perbedaan kedua tipe tadi ya. Kalau yang di bagian analisis ini itu merupakan metode analisis yang memeriksa requirement atau syarat atau keperluan gitu, yang harus terpenuhi terhadap suatu sistem. Ya. Jadi secara logikanya misalkan seperti kalian harus memenuhi syarat minimal misalkan kalau di sistem penilaian IPK ya gitu. Nah
Biasanya kalau di kampus-kampus lain ya, yang mendapatkan cum laude itu kan minimal adalah 3,5 misalkan gitu ya. Dalam waktu misalkan maksimal 8 semester gitu ya. Dan tidak ada nilai mendapatkan nilai C gitu. Jadi minimal itu BC lah gitu. Nah, apabila jika ada mahasiswa itu tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, misalkan ternyata ada satu mata kuliah mendapat C, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai cum laude. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang namanya requirement itu, ya syarat keperluan itu memang kita harus penuhi dulu dari awal. Ya. Mau nilainya sebagus apapun, tapi kalau misalkan satunya itu tidak terpenuhi, ya berarti nggak bisa dianggap cum laude. Nah, itu logikanya seperti ini. Kalau di analisis orientasi objek, maka kita yang penting memenuhi syarat minimalnya terlebih dahulu, ya di masing-masing yang ada pada di suatu sistem ya, karena biasanya kalau syarat minimal di suatu sistem kan itu pasti banyak ya, jadi tidak mungkin hanya ada satu saja ya. Apalagi kalau misalkan kita mau melamar kerjaan, pasti kan itu ada banyak syarat minimal, misalkan maksimal berapa tahun ya, itu dari program mana ya, lalu setiap bekerja di mana saja gitu ya. Nah, kalau misalkan terpenuhi nilai itu tidak terlalu besar, tetap saja itu dianggap sebagai requirement gitu. Karena sudah memenuhi semua tadi syarat minimal tadi. Makanya di sini analisis itu kita yang penting bisa dulu ya minimal ya. Karena di sini pada suatu sistem dari sudut pandang salah objek yang ditemui di dalam ruang mikro perusahaan ya. Jadi berarti kalau kita ya sebagai mahasiswa pun memang setidaknya minimal kita punya syarat tidak ya, setelah terpenuhi baru kita bisa melakukan performance di atasnya. Nah, itu baru analisis ya. Yang kedua itu bagi desain. Jadi ini desain itu merupakan untuk dapat mengarahkan arsitektur sistem yang pada manipulasi objek pada suatu sistem atau subsistem. Untuk desain itu kan ibaratnya ini bisa oleh satu tentunya apakah metode yang digunakan di benar atau ini itu sudah tepat belum. Itu yang bisa digunakan sebagai desain orientasi objek. Nah, berikutnya tidak sih hanya satu saja ya, ini memang ada lebih dari 2 atau 3 lah. Nah, yang pertama lebih ke bahasa spesifikasi standar ya, yang tujuannya untuk mendokumentasikan atau mengspesifikasikan dan membangun suatu sistem, atau bisa disebut sebagai himpunan struktur dan teknik untuk membuat desain atau adalah metodologi untuk mengembangkan sistem terus ya, untuk pengembangan sistem tersebut. Artinya memang di sini sebagai alat bantu ya untuk kita melihat apakah ada ancaman pengurangan yang ada di perusahaan tersebut ya. Dan tentunya ini sudah diperkenalkan ya mungkin tahun 80-an, artinya mungkin hampir 80 tahun lah gitu ya. Itu diperkenalkan oleh Object Management Group. Biasanya kalau untuk perusahaan IT di zaman tahun berapa itu berlomba-lomba menciptakan teknologi atau pokok teknologi baik itu di standar bahasanya atau dengan standar infrastrukturnya juga, memang karena zaman itu sedang istilah itu perubahan terjadi yang menjadi nomor satu ya. Nah, di zaman itu memang terkenal di perusahaan seperti Microsoft ya, IBM atau bahkan Apple sekalipun itu juga berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi tadi ya. Karena di sini Object Management Group itu sebuah organisasi yang telah mengembangkan model teknologi dan standar OOP ya. Nah, sehingga sampai saat ini ya untuk UML tadi di sini itu mulai banyak digunakan oleh para praktisi OOP gitu ya. Dan juga merupakan dasar bagi perangkat atau tools desain orientasi objek dari IBM gitu. Nah, sehingga untuk toolsnya dan diagram tadi ya, ini ada
10 ya, tapi yang kita akan gunakan itu hanya cukup 2 saja. Yang pertama itu tadi use case diagram, satu lagi adalah success diagram. Nah, kegunaan dari use case diagram itu lebih ke memodelkan proses bisnis. Jadi mungkin hampir sama lah kegunaannya dengan yang namanya tools BPMN ya, atau Business Process Management ya, untuk versi 1 atau versi 2, meskipun notasinya juga agak berbeda. Nah, kalau untuk terusannya atau lanjutannya dari itu kita menggunakan diagram. Jadi bisnis tadi itu lebih detail dan juga modelnya itu menggunakan pesan atau message tadi. Nah, sisanya yang 8 tadi ya, ada konseptual diagram, kolaborasi diagram, sampai yang bawah itu ada deployment diagram ya. Itu memodelkan untuk masing-masing entitas tadi, misalkan berbentuk objek atau struktur kelas ataupun objek ya. Tapi di sini kita fokusnya hanya di 2 saja ya. Jadi yang pertama itu use case, yang kedua sequence diagram. Nah, untuk use case yang pertama ini digunakan untuk membuat yang namanya diagram yang tadi ya. Jadi dan sekarang juga banyak diaplikasikan untuk pengembangan sistem dapat digunakan sebagai bagian dari SDLC. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau merancang sistem informasi ya, misalkan menggunakan metode waterfall atau prototyping atau kalian JAD atau Agile ya, atau beberapa metode lainnya, proses ini bisa membantu untuk mengembangkan dari awal sampai akhir. Ya. Jadi bisa terlihat model proses bisnisnya itu apakah ada yang lewat atau enggak. Gitu. Makanya di sini dapat digunakan sebagai bagian dari SDLC. Gitu. Nah, sehingga di sini use case itu ya, sebelum kita ke diagram ini tadi, itu lebih ke sebuah pernyataan ya, yang mengungkapkan bagaimana pengguna itu bisa istilahnya itu tidak hanya mendeskripsikan tapi meramalkan lebih ke penyebaran operasi pendukung atau pembuangan suatu sistem ya, baik itu produk atau jasa, untuk mencapai hasil berbasis kinerja yang diinginkan. Sehingga kalau kita gambarkan di diagram, itu nanti yang kelihatan itu adalah si grafik aktor ya. Kalau kemarin kita pakai yang namanya entitas ya dalam bentuk kotak, nanti kita pakai kasihnya dalam bentuk aktor. Karena kasus ini penggunanya terputus ya oleh batas sistem. Jadi benar-benar seperti itu adalah close. Dan juga untuk komunikasi dan partisipasi hubungan antara dengan kasus sebelumnya dan komunikasi di antara UTS. Jadi research diagram itu kita gunakan di Polyster. Nah, tentunya untuk atributnya ya, ini sebenarnya ada ya. Jadi ada indikasikan tujuan, probabilitas hasil, asumsi ya, sama kemampuan dan skenario dan sekuensi. Ya. Jadi setidaknya ya atribut itu lebih fokusnya bagaimana kita bisa menghasilkan tujuan satu atau lebih dari satu ya. Tentunya harus probabilitas dan juga dibatasi oleh asumsi. Ya. Dan tentunya di sini untuk skenario nya juga ya, memang itu ya kita mempunyai plan yang lebih satu. Kalau misalkan kita mau menggunakan dana, apa yang akan terjadi? Kalau bukan berarti itu apa yang terjadi? Karena ini untuk si use diagram itu adalah itu bisa menjelaskan fasilitas yang dibutuhkan. Ya. Jadi fasilitas yang dibutuhkan itu ya, kita kalau di beberapa pekerja ya, misalkan karena kan yang namanya kasir gitu kan tidak hanya membutuhkan visi saja, tapi juga membutuhkan seperti barcode scanner, lalu meja kasir, lalu etalase, apalagi kan mesin emisi untuk pembayaran kartu debit atau kredit ya, atau bahkan menggunakan apalagi misalkan kalau tidak satu dengan itu berangkas lah gitu, misalkan untuk penyimpanan uang gitu. Karena di situ pas dibutuhkan tuh kita bisa melihat alat apa saja yang akan digunakan. Nah, sehingga dengan adanya proses diagram itu fasilitas bisa kita lihat apakah penggunanya sudah tepat sasaran atau belum. Nah,
Yang kedua itu menjelaskan komunikasi antar klien. Ya. Jadi antar klien ini apakah sudah sesuai dengan permintaan kita atau belum. Ya. Nah, yang ketiga baru kita bisa membuat tes dari kasus secara umum. Ya. Misalkan dari kasusnya di retail apakah sudah sesuai dengan apa namanya permintaan dari saya atau belum. Karena biasanya kalau kita mencoba ya di uh, studi kesehatan itu nanti akan kelihatan sistem existing apakah ada biasanya ada kekurangan atau bahkan ada potensi dari sistem tersebut ya. Nah sehingga dari ilustrasi dari sistem ini dapat dilihat seperti gambar yang di bawah ini ya. Dan tentunya ini kan ada tiga aktor ya, ada satu dua tiga, sebenarnya yang penting minimal ada dua aktor kalau misalnya gambaran di bisnis development. Jadi prosesnya juga saya juga lebih dari sana. Sebelum kita ke slide berikutnya ya, kita break terlebih dahulu selama 5 menit. Jadi kalau misalkan yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke, kita teruskan ke berikutnya ya. Jadi setelah ini yang namanya notasi ya. Notasi fungsi diagram itu ada 5, sebenarnya ada lebih dari 5 ya. Yang pertama itu apa? Mirip ya. Kalau use case ini mirip proses kemarin, asosiasi ini mirip kayak apa namanya aliran data ya yang ada di GFD. Misalnya adalah sama nanti terhubung antara use case sampai case spesifik. Nah selanjutnya adalah definisi hubungan antara dua elemen. Nah nanti setelah itu kita masuk ke bagian sequence diagram terlebih dahulu. Kalau di sini lebih ke lanjutan dari pembuatan use case ya. Jadi menerangkan tata urutan proses yang dianalisis dari dunia nyata. Jadi kita gunakan sequence chart. Karena di sini fokus dari sequence chart itu adalah lebih ke message-nya atau pesan. Nah, nanti penggambarannya kan seperti ini ya, di gambar yang di bawah di sini, itu bedanya dengan use case. Nah, setelah itu baru di tahapan diagram ya. Jadi nanti pada saat kalian membuat di desainer ya, itu kan ada tipenya adalah object oriented model sini ya, di kanan sini ya. Nanti pilihannya ada use case diagram, sequence diagram. Nah, kita pilih yang use case diagram. Nanti kondisinya juga gini. Nah, yang kedua baru sequence diagram, bedanya ada di sini ya. Jadi sama-sama object model, tapi nanti notasinya digunakan lebih banyak. Nah, sehingga nanti kita melakukan yang namanya analisis case ya. Jadi setiap use case dan kemungkinan besar atau kemungkinan besar itu yang mewakili sarana interaksi dan antisipasi dari antara para pelaku ya. Jadi kalau di sini kita lihat verifikasi itu pasti nggak hanya ada satu aja ya, pasti lebih dari satu. Supaya bisa melihat adanya output yang dihasilkan. Karena di sini kita bedakan itu berdasarkan pengeluaran gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada keunikan tersendiri ya antara di proses di masing-masing di suatu subsistem ya. Nah, contoh kita ambil yang pertama dulu ya untuk use case di sistem produksi yang namanya spirulina ya. Nah, ini ada 7 aktor ya. Jadi ada 7 aktor yang terlibat, yaitu 2 manajer dan labor. Dan di apa namanya, yang proses itu yang pertama penyediaan, yang 2 pemanenan, 3 pemanenan, 4 quality control, yang kelima adalah pengemasan. Nanti 5 diskus ini dibuat 5 sequence diagram seperti itu. Nah, jadi barang itu minimal seperti ini ya untuk sequence diagram. Tadi apa namanya kalau 31 di notasinya itu namanya ada asosiasi ya, yang seperti aliran data itu boleh lebih dari satu dari aktor tadi. Kan untuk manajer produksi ternyata asosiasinya itu ada, jadi mulai dari kebijakan sampai pemanasan kecuali ya QC ini. Ya, QC ini itu dilakukan oleh manajer R&D ya, langsung ke laboran gitu. Nah, setelah kita buat use case diagram, nanti kita buat sequence chartnya yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi ini yang pertama ya. Jadi nanti kalau kita buat sequence chart itu nanti ada 5 macam ya. Karena di sini yang dicontohkan itu hanya satu saja gitu. Jadi yang pertama itu pembeda spirulina, dan untuk sisi sudut pandangnya ya, kita boleh dari teknisi kultivasi atau misalkan dari produksi ya. Tapi ini kita lakukan dari sisi teknisinya dulu ya, supaya bisa kelihatan pesan yang itu apa aja, apakah hanya berupa approvalnya saja atau misalkan ada yang lain gitu. Misalkan dari penetap PA kan itu butuh yang namanya persetujuan ya kepada manajer produksi. Jadi juga dengan mengendali pertemuannya. Nah, baru setelah kita buat timnas chartnya di sini, kita buat activity chartnya yang ada di bawah sini ya. Di sini kebetulan ada 5 juga ya, tapi dibuat satu di apa namanya diagram activity ya. Dan minimal di sini kita mulai ada namanya proses mulai ya, yang ada di sini sampai dengan proses selesai yang ada di X di sini. Jadi semuanya itu apa namanya harus wajib ada. Dan tentunya di antara proses mulai selesai ini kita apa namanya
Tentunya pasti ada minimal ada 2 masing-masing di 5 sequencer tadi. Ya. Dan untuk penulisannya mungkin mirip kayak kita bikin apa namanya flowchart ya. Kayak misalkan proses ini biasanya kan apa namanya lingkaran ya, tapi di sini kita gunakan persegi panjang. Dan satu lagi adalah gateway ya. Gateway itu lebih ke pilihan jika memenuhi standar. Misalkan yang di sini ya apa namanya kadar air sesuai ya. Apakah sesuai berarti proses selesai. Kalau misalnya belum, baik lagi ke pengalihan. Itu namanya gateway ya kalau di bahasa apa namanya di DFT. Nah ini kita buat 5 ya. Lalu ada kasus 2, misalkan kalau kita mau lebih sederhana lagi ya. Jadi di sini aktornya itu ada 3 ya, yaitu ada produk, konsumen, sama penjual. Artinya di sini kan ada dari eksternal ya, yaitu konsumen. Ini juga bisa digunakan sebagai aktor ya. Sehingga yang dipakai untuk diskus ini ada 3. Yang pertama pengklasifikasian, yang kedua penentuan desain produk, yang ketiga adalah penentuan formulasi. Nah, sehingga nanti kita buat diskus tadi, kita buat sequence diagram seperti ini. Jadi ini baru ada satu objek. Nah, di sini kita lihat untuk data produk itu apa namanya? Pasti ada tugasnya masing-masing ya, mulai dari wawancara, cari konsumen siapa, gitu, sampai dengan menentukan tipe kepribadiannya. Gitu. Maka di sini semua pesan yang bisa disampaikan itu bisa kita tuliskan di dalam sequence chart. Nah tentunya nanti pada saat bikin activity chart itu apakah hanya boleh 3 saja, itu boleh lebih dari 3. Ya, jadi misalkan di sini ada 3, nanti pada saat di activity chart ada 4. Jadi kita ketambahan yang ada di sini, ya, menunjukkan konsep di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat begini, masing-masing semuanya ada proses mulai ya, 4 partnya, sampai dengan proses selesainya ini juga ada 4. Ya. Dan tentunya apakah boleh crossing seperti ini ya yang ada di sini. Crossing apa namanya? Sequence tadi itu boleh, ya. Asalkan alurnya itu jelas gitu. Dan di sini kalau kita lihat dari pertama mencari konsumennya itu bisa kemana-mana, bisa kan kesesuaiannya apakah cocok atau tidak. Misalnya cocok kita melakukan konsumen sampai yang terakhir itu adalah mendapatkan konsumen dengan berbagai tipe kepribadian ya, khusus untuk klasifikasi konsumen. Ya. Kalau misalkan untuk menentukan formulasi dan desain ini, pertama mulai dari mengumpulkan desain sampel ya, lalu desain formulasi, desain basis, baru di sini keputusan akhir apakah diterima atau enggak. Kalau misalnya nggak diterima, berarti kan balik lagi ke pengumpulan desain sampel. Tapi kalau diterima, itu kita mendapatkan formulasi dan desain produk itu. Ya, jadi untuk materi untuk hari ini memang di bagian itu sendiri ya, kita bisa mempelajari apa itu namanya discrete diagram sama sequence diagram ya, gitu. Oke, mungkin untuk hari ini seperti biasa ya, jadi saya cek dulu satu per satu untuk apa namanya perkuliahan hari ini. Ini kelas TIC. Oke, yang pertama Dia Oktaviani ada? Hadir, Pak. Oke, Dia Novita? Hadir, Pak. Oke, Anissa Putri? Hadir, Pak. Oke, Si Dahlia? Oke, Lisbi Nur? Oke, Rami Aprilia? Hadir. Oke, Faruk Ramadhani? Hadir, Pak. Oke, Rizkesta? Hadir, Pak. Oke, Aulia Prima? Aulia Prima Pramesti? Oke, nggak ada ya. Berikutnya, Yoblas. Oke, Rizky Ardian. Hadir, Pak. Oke, Andrianta. Hadir, Pak. Oke, Aditya Deo. Oke, ada ya, Aditya Deo ada. Randy Arfi. Hadir, Pak. Oke, Chris John. Hadir, Pak. Oke, Nova Rifki. Nova Rifki Ataya. Oke, nggak ada ya. Berikutnya Jessica Putri.
Hadir Pak. Oh, Hadir sorry, Pak. Nova Rifki aja. Sorry, Nova Rifki ada, Jessica Putri ada. Berikutnya Hari Simon. Hadir Pak. Oke. Ferdi Purnama. Hadir Pak. Oke. Ade Rani. Hadir Pak. Oke. Haris Elkana. Oke. Melda Suryani. Hadir Pak. Hadir Pak. Anissa S. Oke, ada ya. Anissa ada. Berikutnya Anindya Anissa. Oke. Made Devinda. Hadir Pak. Oke. Dava Rizky. Hadir Pak. Oke. Fadilah. Hadir Pak. Anissa udah tadi udah. Nah, oke, tadi ada. Terus Melati. Hadir Pak. Oke, Aulia ada ya. Terima. Maaf Pak, Aulia hadir. Oke. Jadi sampai mana ya? Yang Melati udah. Axel Mario. Hadir Pak. Oke. Devi. Hadir Pak. Oke. Vanessa. Vanessa Januarita. Oke, nggak ada ya. Julianto. Hadir Pak. Oke. Wahyu Sugiati. Hadir Pak. Oke. Ahmad Egi. Hadir Pak. Oke. Muhammad Rak. Hadir Pak. Oke. Naninda. Hadir Pak. Oke. Aisyah Nur. Hadir Pak. Oke. Yogi Siboro. Hadir Pak. Oke. Nadia Indiani. Oke. Oke, ada yang belum ini ada.